spleen atau limpa, kemudian bone marrow, sama saluran limfanya. Jadi ada kelenjarnya sama ada pembuluhnya gitu ya. Jadi kalau limfo itu ada dua komponen, yaitu pembuluh sama kelenjarnya. Jadi ada kelenjar getah bening sama saluran-salurannya. Eh, nah, untuk kelenjar getah bening itu posisinya menyebar di seluruh tubuh ya. Jadi yang kuning-kuning ini ada salurannya gitu. Nah, nanti pada tempat-tempat tertentu dia akan apa namanya berkumpul gitu, membentuk suatu seperti kumpulan kelenjar gitu ya. Yang paling banyak adalah di daerah leher, kemudian aksila, kemudian abdomen ya, di dalam abdomen, para aorta biasanya, kemudian di inguinal, kemudian sama di ya sudah ya sama di inguinal. Jadi itu adalah tempat-tempat terbanyak kelenjar getah bening. Sedangkan salurannya karena dia fungsinya kan sebenarnya untuk membawa cairan selain dari apa namanya selain dari cairan yang ada di dalam pembuluh darah gitu. Jadi dia akhirnya juga menyebar mengikuti pembuluh darah kemana-mana gitu ya. Tujuannya dia adalah membantu cairan, homeostasis cairan tubuh. Jadi sebagian ada yang masuk ke dalam vena, sebagian nanti ada yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Itu. Terus kemudian untuk kelenjar getah bening sendiri, itu secara skematik ini ya, gambaran secara skematik ada aliran, jadi yang dari bawah ini ya, jadi dari vaskuler atau pembuluh darah yang arteri, nanti kan akan keluar ke jaringan gitu ya. Nah, sebagian balik ke vena, sebagian ada yang masuk ke dalam pembuluh limfatik. Nah, dari pembuluh limfatik itu cairannya nanti akan masuk ke pembuluh aferen ya, masuk ke kelenjar. Kemudian di kelenjar nanti dia akan apa namanya ya, diolah oleh sel-sel yang ada di kelenjar getah bening. Misalnya ada apa bakteri atau virus gitu ya, kan dibawa di darah tuh. Nah, nanti dia akan dibawa oleh makrofag gitu kan sebagai antigen presenting cell. Nah, jadi makrofag nanti akan masuk ke pembuluh limfe, masuk ke dalam kelenjar getah bening. Nah, di situ makrofag akan mempresentasikan kepada sel-sel limfosit, sel-sel tubuh kita. Ya, baik itu limfosit B maupun limfosit. Nah, disinilah nanti akan diproses. Nah, diproses dikenali sebagai suatu antigen yang nanti akan direspon oleh proliferasi dari sel limfosit misalnya ya, tambah banyak gitu. Akhirnya kelenjar getah beningnya membesar itu. Nah, kemudian untuk cairannya sendiri nanti setelah masuk ke pembuluh darah aferen nanti akan beredar di dalam kelenjar getah bening, terus keluar lagi ke pembuluh limfe eferen ya yang keluar gitu ya. Nah, itu. Jadi itu garis besarnya. Nah, pembuluh limfe itu sebenarnya juga punya valve ya, punya katup-katup gitu sama seperti vena. Jadi katupnya itu sebenarnya bukan katup yang true, tapi seperti kayak tujuannya adalah untuk menahan agar tidak terjadi aliran balik gitu ya. Jadi valve-nya itu lunak, kemudian bukan valve yang sempurna gitu, jadi lentur. Jadi kalau ada cairan, namun cukup untuk menahan cairan yang sudah lewat itu nggak bisa balik lagi gitu ya, sama seperti vena. Nah, untuk limfoid sendiri nanti komponennya kita lihat gambar lebih lanjut ya. Yang dari sini kita bisa lihat bahwa limfoid itu ada di mana-mana ya. Nanti untuk anatominya kalian baca sendiri karena daerah kiri sama daerah kanan berbeda. Kalau yang kiri langsung bermuara ke vena, yang kanan ya, yang kanan. Kalau yang kiri nanti ke ductus thoracicus. Nah, untuk anatomi kelenjar getah bening sendiri tadi sudah saya singgung sedikit dari pembuluh aferen yang ini ya. Kemudian masuk, kemudian beredar sirkulasi di dalam kelenjar getah beningnya terus keluar ke pembuluh aferen yang ini. Secara anatomi dia merupakan suatu organ limfoid perifer ya. Jadi lokasinya karena di perifer bukan sentral ya. Jadi atau organ limfoid sekunder. Jadi bisa perifer atau nyebutnya bisa sekunder. Sekunder karena dia sebenarnya bukan tempat produksi ya. Jadi tempat produksi untuk sel limfoid itu ada di bone marrow. Nah, nanti
eh, tergantung kalau misalnya mm, sel kalau limfoid yang sel limfosit yang B itu nanti dia akan matur di bone marrow. Sedangkan untuk yang limfosit T diproduksi di bone marrow tetapi matur atau diferensiasinya ada di timus. Jadi dibawa di timus dulu. Nah, nanti sel T itu di timus akan disekolahkan. Disekolahkan dalam artian eh, apa namanya ya, self tolerance. Jadi mengenali antigen asing sama antigen sendiri gitu, self. Nah, kalau misalnya ada antigen tubuh kita sendiri, maka akan tidak dikenali oleh sel limfosit T. Itu fungsinya timus ya, tempat sekolahnya sel T agar bisa mengenali antigen asing, mana antigen tubuh kita sendiri. Jangan sampai sel T itu mengenali tubuh kita atau protein apapun yang ada di tubuh kita sebagai suatu antigen karena itu bahaya. Jadi nanti akan timbul penyakit autoimun gitu ya. Jadi di mana sel T itu mengenali antigen tubuh kita sendiri, dikenali sebagai musuh gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi demikian, jadi di dalam timus itu disekolahkan sel T itu. Ini loh antigen dirimu sendiri, kamu biar pintar ya. Berarti jangan kamu respon. Ini punyamu tubuh sendiri, punya tubuhmu sendiri. Kalau ada benda asing atau antigen asing, nah ini harus kamu harus kamu kenali. Ini punyanya orang asing. Jadi kamu harus melawan. Gitu istilahnya begitu. Di sekolah kan itu seperti itu. Nah, itu kejadiannya ada di timus ya. Nanti di timus setelah matur, nanti sel limfosit T akan tetap di situ atau sebagian ada yang dibawa ke kelenjar getah bening. Kalau sel B itu matur di bone marrow tetapi nanti akan berfungsi di kelenjar getah bening. Jadi nanti akan dibawa terus ngepul di kelenjar getah bening gitu ya. Nah, untuk anatominya normalnya tidak teraba atau sangat kecil kurang dari 1 cm ya. Kadang kalau kalian meraba daerah inguinal itu ada yang kerenjel-kerenjel kecil gitu. Nah, memang yang paling banyak teraba di daerah inguinal, namun ukurannya biasanya tidak besar. Kemudian jumlahnya lebih banyak pada anak-anak dibandingkan dewasa karena memang sistem kekebalan tubuh anak itu anu ya apa sering infeksi, sering anu gitu. Jadi akan lebih banyak. Kemudian terhubung dengan sistem sirkulasi dengan saluran aferen ini ya sama eferen. Kemudian bentuknya oval seperti kacang, ukurannya kurang dari 1 cm. Pada irisan biasanya warnanya kemerahan karena banyak sel limfoidnya ya. Nah, secara garis besar dibagi menjadi 3 area. Yang pertama adalah kortek. Jadi kortek itu bagian luar. Isinya adalah ini, nodul-nodul limfatik. Nah, nodul limfatik itu mengandung area yang namanya germinal center. Germinal center atau centrum germinativum dulu kalau ingat praktikum histologinya ya. Jadi sentrum germinativum ini isinya banyak sel blast-blastnya, sentroblast. Nah, jadi warnanya lebih terang. Nah, kemudian di daerah luarnya namanya mantle zone. Mantle ini yang menyelimuti. Jadi ini areanya lebih gelap karena isinya adalah limfosit yang matur. Kalau yang tengah tadi limfoid yang masih istilahnya masih belum matur ya, masih muda gitu. Nah, sedangkan untuk yang bagian luarnya, mantle zone-nya itu warnanya lebih gelap karena banyak mengandung limfosit. Limfosit itu berarti limfoid yang matur ya. Baik itu yang dominan limfosit B kalau di daerah korteks. Kemudian untuk medula, jadi medula itu daerah pertengahan, ya, pertengahan antara kortek dengan, sorry, parakortek dulu ya. Parakortek itu adalah daerah yang berada di antara kortek dan medula, ya. Jadi di antaranya. Kalau kortek tadi ditandai dengan sentrum germinatif, nodul ya, limfatik nodul. Kalau yang parakortek itu biasanya banyak mengandung sel limfosit T, ya. Kalau yang tadi, kalau nodul limfoid tadi banyak mengandung sel B. Kalau yang area parakortek banyak mengandung sel limfosit yang T. Sedangkan untuk medula itu banyak saluran-saluran, sinus-sinus ini, lubang-lubang gitu ya. Nah, sama seperti ginjal, hampir sama seperti ginjal ya strukturnya ya. Jadi ini adalah tempat kayak rongga-rongga gitu yang nanti menyalurkan cairan yang masuk ke dalam kelenjar getah bening menuju ke pembuluh eferen. Ya, itu kemudian ada juga arteri dan vena ya, sama seperti ginjal juga. Jadi pembuluh darah itu darah akan masuk dari arteri, kemudian beredar menuju ke cabang terkecilnya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan berubah atau dialirkan ke vena. Nah, dari vena nanti akan dibawa keluar lagi gitu. Oke. Lalu kemudian untuk fisiologinya merupakan fungsi utama limfopoiesis ya. Limfopoiesis ini
tadi. Jadi eh, ada pembentukan limfosit ya, meskipun bukan organ primernya, tetapi di situ juga ada apa namanya, ada pembentukan di situ itu. Jadi sebagian kecil aja. Jadi limfoforesis pembentukan sel darah ya. Kemudian ada filtrasi cairan limfe seperti yang tadi. Kemudian memproses antigen. Jadi antigen yang dibawa oleh makrofag nanti akan dipresentasikan kepada sel limfosit. Merupakan bagian dari sistem imunitas ya, seperti pada limpa atau spleen. Kemudian pada mukosa associated lymphoid tissue, misalnya pada kulitnya, kulit itu kan juga ada limfoidnya ya. Kemudian semua sel limfoid berasal dari organ limfoid primer ya. Jadi asal baik limfosit T maupun limfosit B itu diproduksi di bone marrow. Kalau sel B matur di bone marrow, kalau sel T diferensiasinya ada di timus itu. Kemudian nanti dari organ limfoid primer tadi, yaitu bone marrow sama timus, nanti sel B dan sel T akan bergerak ke kelenjar getah bening bila ada rangsangan antigen pada jaringan tubuh. Kemudian bisa juga ke limpa atau spleen. Nah, apabila ada antigen di sirkulasi darah, bisa bergerak ke mukosa. Jadi misalnya di daerah kulit, ya, daerah mukosa usus. Nah, itu dia akan bergerak ke situ. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan secara histologi, gambarannya memang nggak secantik skematis tadi ya. Jadi ini bentukan utuh dari KGB, ada area kortek, parakortek, kemudian ada medula. Untuk yang kortek itu ada kapsulnya, jadi pembungkus kan, di luarnya yang membungkus ini ya. Kemudian ada sinus subkapsular sinus yang rongga-rongga gini, ini tempat masuknya pembuluh aferen. Kemudian ada lymphoid nodul ya, lymphoid nodul, yang nodul-nodul ini kan kelihatan ya, nodul-nodul gitu kan. Terus di tengahnya ada yang terang-terang, namanya germinal center ya, atau centrum germinativum ya. Banyak mengandung sel B ya, tadi sudah saya jelaskan, sama sel makrofag. Sedangkan untuk yang area parkortek berarti daerah sini ya, antara kortek dan medula, tidak ada folikel, tidak ada nodul, banyak mengandung venul-venul. Sedangkan untuk yang medula, nah, medula yang ini, jadi dia rongga-rongga. Biasanya isinya sel T, sel B, sama sel plasma campuran. Kemudian ada makrofag, neutrofil, ya. Nanti akan lanjut menuju ke sinus. Berakhir di hilus sama seperti ginjal nanti. Di hilus ini mungkin nggak kelihatan hilusnya ya. Jadi hilusnya seperti di sini. Nah, ini bersama ya. Jadi ini kapsulnya, hilus di yang sebelah sini ya. Jadi sama seperti ginjal, tempat masuk keluarnya pembuluh darah, arteri maupun vena itu namanya hilus. Ini ada kapsulnya yang pink paling luar, kemudian ada area kortek, kortek isinya limfoid nodul ya, limfoid nodul gitu. Tengahnya sentrum germinativum ya, nah, germinal center yang kayak sentroblas ya, sentroblas. Kemudian yang ini zona mantel yang gelap ini ya, zona mantel isinya banyak mengandung sel B. Sedangkan di area parakortek itu banyak mengandung sel T, yang ini yang gelap-gelap kecil-kecil ini. Yang ini area medula banyak mengandung sinus lubang-lubang. Sinus itu kayak saluran-saluran gitu. Medullary sinus ini nomor 11. Ya, itu. Nah, ini yang nodul limfoid nodul kalau dibesarkan ya, limfoid nodul yang sebelah kiri ini tengahnya kan terang gitu. Nah, ini yang terang ini namanya germinal center atau centrum germinativum. Isinya banyak mengandung centroblast ya. Jadi ini yang panah ini adalah germinal center ya semuanya ini. Kemudian ada dua daerah kan ya. Kalau yang terang itu banyak mengandung sentrosit. Kalau yang atas banyak mengandung sentroblas. Ya, jadi yang atas kan lebih gelap-gelap ya. Area terang tapi kan lebih gelap sel-selnya. Kalau yang bawah area terang tapi lebih cenderung lebih terang daripada bagian atas, kan dibagi dua garis ini ya. Nah, ini yang bawah ini banyak mengandung sentrosit, kalau yang atas banyak mengandung sentroblas. Oke, terus sorry kebalik ya. Jadi yang bawah ini banyak mengandung sentrosit, kalau yang atas banyak mengandung sentroblas. Kemudian secara normal ini ada juga namanya tinggi berbadi makrofag. Jadi tinggi berbadi makrofag. Jadi sel-sel di dalam germinativum itu sering proliferasi.
ya. Jadi karena mungkin ada reaksi terhadap antigen yang masuk ke tubuh, maka sel-sel yang di sini itu cepat berproliferasi. Tetapi cukup cepat juga dihancurkan gitu ya. Jadi cepat dihancurkan kalau dimakan oleh makrofag. Nah, ini selnya hancur ya di dalam sitoplasma makrofag. Makrofag ini besar, biasanya kayak, nah ini makrofag ya, satu makrofag. Terus dia memakan sel-sel sehingga di dalamnya banyak ada beberapa sel yang sudah hancur. Itu namanya thingible body makrofag. Ini struktur normal dari kelenjar getah bening. Nah, untuk tadi ada sel limfosit B. Sel limfosit B itu ada sentroblast yang bentuknya ukurannya besar gini ya. Kemudian seperti kasar ini. Nah, ini tapi ini bukan ganas ya. Jadi karena intinya apa vesikuler gitu kromatinya. Kemudian yang sentrosit itu ukurannya lebih kecil terus ada indentasi. Kayak ada lekuannya gitu. Intinya kan kayak ngelekuk-ngelekuk gitu ya. Kemudian kalau imunoblas ini yang menyerupai sel ganas ya. Namun kalau berada di dalam germinal center itu masih normal. Ya, jadi ada sel limfosit B berupa sentroblas sama sentrosit. Kalau sel limfosit T ada sel CD3, CD4, CD8 sama NK sel ini masuk ke dalam sel limfosit T. Kemudian juga ada sel aksesorius seperti sel dendritik dan tinggi berbadi demokrafag yang seperti gambar yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan. Untuk kelainan, jadi nanti kalau misalnya kalian jadi dokter umum, sudah jadi dokter atau misalnya jadi koas ya. Jadi ada pasien mengeluh benjolan di leher misalnya yang paling sering. Di leher, kemudian kalian curiga ini KGB. Berarti apa yang harus dievaluasi? Yang pertama adalah lokasi ya. Jadi lokasinya bagaimana? Di mana ya? Eh, Apakah di leher ataukah di aksila ataukah di inguinal ya. Terus kemudian dia di localize di situ aja atau diffuse banyak tempat. Jadi misalnya di aksila ada, di leher ada, di di inguinal ada. Nah, itu kenapa penting untuk mengarahkan diagnosis. Jadi misalnya apa? Ya, sebentar. Eh Sebentar ya, Dik, sebentar. 1 menit.
Ya. Jadi yang pertama lokasi ya, karena itu membantu. Misalnya contohnya nih, eh, pasiennya datang benjolan di aksila. Terus ternyata dari anamnesis dapatkan riwayat mastektomi misalnya. Sudah diambil payudaranya gitu ya. Nah berarti kecurigaan pertama kita jangan infeksi, tetapi adalah metastasis gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi lokasi sangat berpengaruh. Contohnya lagi misalnya di leher. Kemudian seminggu ini pasiennya batuk pilek parah gitu ya. Terus apa namanya? Ya, jadi itu menunjukkan mengarah lebih ke infeksi gitu. Jadi itu dari lokasi kita bisa memperkirakan. Yang kedua adalah ukuran. Jadi kalau ada itu ukurannya bagaimana? Kalau misalnya kurang dari 1 senti, nggak ada keluhan. Nah, itu biasanya dan jumlahnya satu ya, nah, itu biasanya lebih cenderung benign. Sedangkan kalau ukurannya lebih dari 1 senti, kemudian ada tanda-tanda infeksi di lain tempat misalnya ya, nah itu berarti lebih ke cenderung reaktif karena infeksi. Kalau misalnya ukurannya 1 senti, tetapi itu tadi ada riwayat misalnya mastektomi ya harus hati-hati. Oh mungkin metastasis gitu ya, kecurigaannya seperti itu. Kemudian nyeri atau tidak? Kalau nyeri biasanya karena proses akut. Kalau prosesnya lebih kronik ya atau lambat gitu. Jadi kita bisa memperkirakan sesuai dengan klinisnya pasien mengarah kemana. Kemudian pada perabaan, perabaannya teraba hangat atau tidak atau biasa aja gitu ya. Kalau hangat ya kemungkinan mengarah ke proses inflamasi. Kalau tidak teraba hangat ya biasanya masih bisa inflamasi tapi yang kronik atau karena penyebab yang lain. Kemudian tekstur, tekstur itu misalnya fluktuasi ya. Fluktuasi itu kayak ada benjolan terus apa namanya kayak ada matanya gitu loh. Jadi kayak udun gitu ya apa udun itu apa ya. Furunkel gitu misalnya ya atau kenyal digoyang-goyang bisa gitu ya atau keras gitu nah biasanya mengarah ke malignansi kalau keras itu teksturnya. Kemudian yang ketiga mobilitasnya, keenam mobilitasnya. Jadi apakah mobile, jadi bisa digerak-gerakkan atau fix. Kalau mobile biasanya lebih ke arah benign, kalau yang fix biasanya lebih ke arah apa namanya ya metastasis seperti itu. Jadi dari 6 hal ini harus dievaluasi dari benjolan kalau kalian menemukan benjolan yang mengarah ke KGB pada satu pasien gitu ya. Nah, ini sebelah kanan ini area, nah ya jadi grup dari lymph node. Kebanyakan ya kalau di daerah servikal atau oksipital berarti drainase dari kepala dan leher. Misalnya daerah apa karsinoma nasofaring ya itu kebanyakan kan di KGB leher. Influenza atau rhinosinusitis akut. Nah, itu juga bisa menyebabkan pembesaran kelenjar di leher atau di supraklavikula. Jadi atau di infrakapikular biasanya berasal dari daerah torak ya. Jadi misalnya sea paru, nah itu arahnya ke situ. Atau dari malignansi dari GI tract yang atasnya itu biasanya ke supraklavikula. Kalau aksila biasanya dari upper ekstremitas atau rongga torak seperti pada sea mame itu ya. Atau misalnya ya, apa namanya TB, nah itu sering juga di daerah aksila kelenjar penjalarannya. Kemudian daerah inguinal biasanya drainase dari ekstremitas bagian bawah dan daerah pelvis itu. Misalnya kasus melanoma, melanoma eh, keganasan akibat melanosit ya. Jadi tai lalat yang mengganas itu istilahnya. Nah, itu biasanya pada daerah kaki nanti larinya ke inguinal. Ya, sebentar kok nggak mau jalan. Oh ya. Nah, ini kelainannya masuk ke limfadenopati ya. Jadi limfadenopati itu kompetensinya 3A. Istilahnya limfadenopati itu pembesaran ya. Pembesaran entah karena itu reaktif atau karena yang lain. Jadi bisa karena infeksi atau bisa karena metastasis. Pokoknya kelenjar getah bening yang membesar itu namanya limfadenopati. Jadi informasi yang paling penting usia ya, usia tua. Kemudian misalnya kelenjarnya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah itu harus kecurigaan metastasis dulu. Kalau usianya anak-anak, mobile, sering batuk pilek ya, jangan curiga kekerasan dulu. Curiganya karena proses reaktif inflamasi tadi. Lokasi tadi sudah saya jelaskan, kemudian karakteristiknya ya, jumlahnya, konsistensinya, mobilitasnya, warnanya, bentuk, dan perabaan ya. Kemudian ada gejala klinis yang menyertai apa tidak. Jadi ada demam apa tidak, keringat dingin malam hari atau tidak, atau penurunan berat badan. Ya, itu harus ditanyakan.
Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi localized atau diffuse. Kalau localized misalnya hanya di tempat itu saja. Kalau diffuse berarti lebih dari satu tempat ya. Ada beberapa tempat yang terkena. Dan dua-duanya bisa karena reaktif atau bisa karena neoplasma. Kalau reaktif ya kemungkinan karena infeksi ya, inflamasi, infeksi. Kalau neoplasma biasanya daerah kelenjar getah bening itu bisa karena limfoma ya atau metastasis. Itu aja mikirnya kalau localized. Kalau yang diffuse pun juga sebenarnya juga sama ya ini ya. Jadi ada yang reaktif, ada yang neoplasma. Reaktif misalnya infeksi, contohnya EBV, tuberkulosis. Nah, itu reaktif yang diffuse. Tapi kalau yang neoplasma sama leukemia kalau diffuse leukemia. Kalau yang limfoma biasanya daerah tertentu ya atau localized gitu. Ini asal tahu aja. Nah, untuk yang reaktif nanti gambaran mikroskopiknya bermacam-macam. Reaktif itu akibat inflamasi biasanya yang paling sering ya. Jadi kalau saya nyebut reaktif berarti bukan keganasan. Gitu ya. Reaktif limfadenopati biasanya karena inflamasi. Gambaran mikroskopisnya nanti dibagi empat ini ada follicular hyperplasia. Tadi ingat follicle ya. Nodul follicle tadi yang nodul apa? Tadi istilahnya apa ya? Nodul folikel tadi ya, yang gambaran mikroskopis tadi tuh, itu mengalami hiperplasia. Jadi nodulnya bertambah banyak. Yang ini nodul, bentar saya gambar. Nah ini loh, ini nodul folikel ya, satu nodul folikel gitu. Nah, kalau di sini nyebutnya apa tadi? Nah, limfoid nodul. Nah, ini nama lainnya folikel ya. Limfoid nodul tuh yang satu gerombol gini loh. Nah, itu mengalami hiperplasia, jadi bertambah banyak. Nodulnya bertambah banyak, folikelnya bertambah banyak. Ini penyebabnya bisa karena non spesifik, kadang misalnya batuk pilek gitu ya non spesifik, atau bisa karena toksoplasma, bisa karena rheumatoid arthritis, bisa karena sifilis, bisa karena kimura, disease ya. Nah, kemudian yang kedua parakortikel. Jadi ingat tadi kan ada kortek, ada parakortek, ada medula. Nah, ini parakorteknya yang luas. Jadi folikelnya sedikit, tetapi parakorteknya yang luas. Itu biasanya pada Epstein-Barr virus sama lupus ya atau tifoid. Nah, itu gambarannya adalah paracortical hyperplasia atau paracortical in expansion. Jadi parakortikelnya lebih luas sehingga KGB-nya otomatis membesar ya sama seperti follicular hyperplasia tadi. Cuman gambaran mikroskopisnya beda. Kalau yang follicular, folikulnya yang bertambah banyak. Kalau yang paracortical hyperplasia berarti parakortikelnya yang luas. Kemudian sinus hiperplasia, sinus tadi ada ya, sinus histiocytosis tadi di daerah parakortek. Nah, ini hiperplasia, sinusnya melebar. Jadi folikelnya sedikit, parakorteknya sempit, tapi sinusnya banyak. Sinus itu kayak saluran-saluran pembuluh darah itu ya. Itu biasanya dijumpai pada sinus histiocytosis atau Rosai-Dorfman disease. Nanti ada gambarnya. Kemudian yang keempat adalah granulomatous kondisi. Jadi seperti di tempat lain granuloma ya. Contohnya pada tuberkulosis, jadi ada granulomanya di KGB-nya ya. Bisa pada tuberkulosis atau lepra, kemudian ada sarkoidosis. Atau pada infeksi fungi, jamur itu juga bisa menyebabkan gambaran granuloma. Nah, ini yang saya tadi sampaikan follicular hyperplasia. Jadi nodulnya bertambah banyak ya. Ukurannya bervariasi. Jadi harusnya yang normal itu kan mirip-mirip ya besarnya ya. Tapi kalau pada follicular hyperplasia enggak. Jadi folikelnya, nodul limfoidnya bertambah banyak, terus ukurannya bervariasi. Arsitektur normal dan kapsul biasanya masih normal. Arsitektur normal tadi apa? Nodular, nodular, limfolikel, terus ada tengahnya yang terang ini namanya germinal center ya. Nah, jadi ini adalah struktur normal dari KGB, masih kelihatan. Jadi ada nodular limfoid, tengahnya ada germinal center, terus ada tinggibel body macrophage ini ya. Jadi tinggibel body macrophage itu yang makrofag yang memakan sel-sel limfosit tadi. Terdapat penambahan jumlah dan ukuran. Jadi jumlah semakin banyak, ukurannya bertambah besar. Batasnya jelas, jadi folikelnya batasnya jelas ya. Ini kan batasnya jelas dengan area sekitarnya. Dikelilingi oleh limfosit yang mantle zone tadi dan mengandung germinal center yang kaya akan tinggibel body macrophag. Jadi banyak bolong-bolongnya, putih-putihnya, makrofagnya banyak. Dan ini adalah hiperplasia folikel. Berikutnya kalau yang parakortikal masih ada folikel yang normal ini, tapi jumlahnya sedikit. Jadi limfolikelnya jumlahnya sedikit. Yang luas adalah ini area parakortikal ya. Apa namanya parakortikal expansion hiperplasia. Jadi limfoid nodulnya sedikit.
Ya, contohnya pada infeksi virus mononukleosis infeksiosa. Jadi yang dominan adalah sel limfosit B, ya. Sorry, limfosit T ya. Tadi di arah parakortek kan limfosit T. Kemudian ada juga campuran sel B dan sel T. Jadi ya, tapi yang dominan adalah sel T yang di sini ya. Ini parakortikal. Ini yang limfoid nodul tadi cuma satu. Ini mantel zonnya ya, banyak limfosit matur. Yang ini area parakortikal yang luas. Berikutnya sinus plasia tadi, sinus itu kan kayak rongga-rongga ini ya. Nah, ini daerah yang antara medula tadi. Jadi rongga-rongga banyak mengandung sel campuran. Sel campuran tadi ada makrofag, ada sel B, ada sel T gitu ya. Nah, ini sering pada dewasa dan anak-anak ya. Ada demam, ada anemia, ada leukositosis. Kalau ada gambaran sinus histiocytosis, sinusnya melebar, terang-terang gini, kemudian ada limfadenopati yang banyak, itu biasanya didapatkan pada Rosai-Dorfman disease. Jadi ini ya, sinusnya melebar, terus ini ada fagositosis. Jadi sel tinggi body makrofag yang banyak. Kemudian ada multiple atau masif limfadenopati. Jadi pembesaran limfanya itu banyak tempat gitu ya, banyak masif di hampir seluruh tubuh. Kemudian gambarannya ada sinus histiocytosis seperti ini. Maka kecurigaannya yang pertama adalah Rosai-Dorfman disease. Ya, itu untuk limfadenopati. Berikutnya limfadenitis berarti radang gitu ya. Nah, terjadi aktivasi sel imun pada kelenjar getah bening sehingga menyebabkan perubahan morfologi. Jadi bertambah banyak sehingga ukurannya bertambah besar. Biasanya terjadi setelah beberapa hari dari paparan antigen, ditandai dengan folikelnya membesar, germinal centernya lebih pucat, dan hiperplasia daerah sel B maupun sel T. Nah, ini diklasifikasikan menjadi akut atau kronis tergantung serangannya, waktunya ya. Untuk limfadenitis akut paling sering karena virus, kalau bakteri penyebabnya adalah Staphylococcus aureus sama Streptococcus beta hemolyticus. Yang paling sering adalah jadi daerah servikal karena merupakan drainase dari limfe di daerah gigi, tonsil, aksila, ya, dan inguinal. Aksila dan inguinal. Kalau ekstremitas biasanya daerah mesenterik karena proses apendisitis akut misalnya ya. Ditandai dengan KGB yang membesar, kemudian nyeri biasanya, kulit permukaannya berwarna kemerahan, bisa ada proses supurasi membentuk abses. Ada demam, ada malaise. Makroskopisnya karena mengalami proliferasi sel limfusitnya tambah banyak itu ya. Jadi akhirnya KGB-nya membesar, kemudian bengkak, warnanya merah. Mikroskopisnya ini, germinal centernya membesar, banyak mitosis. Mitosisnya bukan mitosis yang jahat ya, mitosis yang fisiologis. Kemudian makrofag yang berisi debris bakteri. Kemudian ada kalau akut biasanya karena bakteri ya. Nah, selain virus juga ada bakteri. Kalau yang biogenik dia akan banyak mengandung neutrofil dan banyak pusnya atau banyak jaringan nekrotiknya ya. Ini padanitis akut. Jadi seperti ini gambaran klinisnya fluktuatif warnanya kemerahan, biasanya nyari tekan terus kayak ada matanya gitu ya mau pecah gitu kayak furunkel itu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini yang sebelah bawah kanan ini gambar yang masih normal. Yang tengah ini proses supuratif ya. Jadi banyak neutrofilnya yang pecahan-pecahan ini. Ya, pecahan. Ini yang intinya bersegmen-segmen ini neutrofil. Jadi ini banyak neutrofilnya. Ini biasanya pada ke limfadenitis akut. Ya, untuk yang kronis biasanya kelenjar getah beningnya membesar lambat, tidak nyeri, tidak ada kemerahan. Penyebabnya bisa spesifik, misalnya pada TB, sama non spesifik biasanya karena bakteri yang lain. eh untuk komponennya nanti ada nekrosis, abses, granuloma, sama fibrosis. Makroskopisnya kelenjar getah beningnya membesar, kapsulnya tebal. Mikroskopisnya kalau kronik ya, jadi bisa terdapat gambaran folikular hiperplasia, jadi folikel nodulnya bertambah banyak. Kemudian kapiler venulnya melebar, jadi sinusnya banyak ya. Kemudian peningkatan jumlah sel blast dan sel plasma sama histiosit terus ditambah dengan adanya fibrosis karena prosesnya kronik. Nah, ini untuk yang kronik ya. Jadi ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau yang spesifik biasanya karena proses tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu cirinya
biasanya dia nggak cukup satu ya, benjolannya ada beberapa. Terus karena dia proses yang kronik, kemudian apa namanya ya? Ada nekrotiknya ya. Nekrotik itu sel pus yang mati ya, sel yang mati membentuk pus, dia akan berusaha untuk keluar. Jadi dia akan berhubungan dengan dunia luar membentuk suatu rongga yang disebut dengan skrofuloderma ya. Jadi kalau sudah pecah istilahnya ya, jadi pecah kayak gini namanya bukan ya, ya prosesnya TB, tetapi disebut juga nama lainnya adalah skrofuloderma. Jadi ada hubungan dengan kulit. Jadi KGB-nya mengalami infeksi TB, kemudian kan akan membesar terus ya, membesar membesar membesar. Nah, lama-lama lama kelamaan akan pecah, eh, terdapat hubungan di kulit. Nah, ini namanya skrofuloderma. Paling banyak adalah di daerah leher, ditandai dengan adanya massa multiple ya, biasanya unilateral, fluktuasi, berderet seperti tasbih. Jadi biasanya lebih dari satu, nggak cuma satu aja. Itu khasnya TB. Terus kemudian sering tidak nyeri ya, jadi pasiennya biasanya baik-baik saja karena prosesnya kronis. Kronik. Sebentar itu. Azan bentar, saya. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk limfadenitis tuberkulosis itu merupakan proses sekunder sebenarnya, ya. Jadi infeksi primernya itu ya tetap dari TB paru. Jadi karena masuknya kan lewat anu ya, lewat inhalasi ya. Jadi nanti Mycobacterium tuberculosis ini akan masuk kemudian menyebabkan infeksi primer di daerah paru. Kemudian nanti dia akan membentuk suatu konfokus gitu, namanya konfokus. Kalau melibatkan kelenjar getah bening sekitarnya namanya konkompleks gitu ya. Nah, sebagian nanti akan menyebabkan apa namanya infeksi di daerah paru, sebagian nanti akan terjadi bakteremia, jadi bakterinya masuk ke dalam peredaran darah, kemudian menyebabkan milier, jadi di mana-mana gitu. Kemudian bisa juga apa namanya menyebar secara hematogen. Hematogen nanti akan ngendon di ekstra paru gitu ya. Jadi keluar ke paru bisa di mana aja, bisa di otak, bisa di vertebra, bisa di limfa, kelenjar getah bening, bisa di ginjal, bisa di intestinal. Nah, di masing
dia nggak cuman ngendon, nggak cuman menyebabkan infeksi, tapi juga bisa ngendon terus menyebar lagi ke tempat lain. Nah, kalau suatu saat misalnya reaktivasi, terjadi reaktivasi, dia akan menyebabkan secondary tuberculosis. Jadi prosesnya biasanya lama. Karena apa? Bakteri ini mampu bertahan hidup dengan kondisi asam ya gitu. Jadi dia sulit sekali dieradikasi. Makanya kenapa eh, proses pengobatannya atau terapinya itu minimal 6 bulan dengan 4 macam obat ya. Jadi ini evidence base ya. Jadi bukan karangan, tapi memang apa secara evidence bahwa bakteri ini sangat sulit dieradikasi dan membutuhkan kombinasi banyak obat dalam waktu minimal 6 bulan. Sering dapatnya kalau kasus saya itu dikirim FNAB ke saya itu pasiennya sudah pengobatan setahun, kadang ada yang 2 tahun itu benjolannya masih ada. Jadi prosesnya masih berjalan. Jadi sulit, makanya kenapa disebut spesifik ya. Nah, itu terus proses ini sebenarnya jalannya nggak cuma ukuran hari sama bulan, tetapi bertahun-tahun. Kadang 10 tahun tuh baru muncul limfadenitis TB. Kontaknya sudah lama, misalnya apa namanya, merawat orang tuanya atau merawat keluarganya yang sakit TB 10 tahun yang lalu. Itu ternyata ada beberapa yang munculnya itu setelah 10 tahun lagi gitu. Jadi baru kena limfadenitis TB gitu. Jadi kadang yang di parunya tidak kelihatan atau subklinisnya. Jadi nggak batuk, nggak sesak gitu. Tapi tiba-tiba eh, apa namanya, limfadenitis TB gitu. Nah, itu berarti ya pasti lewat paru ya, karena kan patofisiologinya lewat inhalasi gitu. Jadi itu proses patofisiologinya. Kemudian secara makroskopis ini KGB-nya membesar ya, multiple biasanya. Kemudian ada nekrosis perkejuan yang tengah ini warna kuning-kuning ini ya. Kemudian kalau pecah berhubungan dengan kulit namanya tadi skrofuloderma. Untuk mikroskopisnya sama seperti gambaran TB di tempat lain. Jadi namanya granulomatus berarti radang granulomatik nanti membentuk granuloma. Ini yang dilingkari ini satu granuloma. Nah, jadi satu granuloma yang pojok kanan atas itu juga satu granuloma ini ya. Nah, ini terdiri dari apa granulomanya ini? Sel-sel histeosit epiteloid. Jadi sel-sel histeosit yang bentuk seperti epitel. Nah, dibesarkan di daerah yang di kotak ini. Jadi sel-selnya histeosit yang pucat-pucat lonjong-lonjong ini namanya histeosit seperti epitel. Nah, makanya disebut dengan histeosit epitelioid. Epitelioid itu menyerupai epitel. Merupakan suatu makrofag sebenarnya ya. Ya, jadi makrofag. Kemudian ada nekrosis kaseosa yang khas ini ya. Jadi nekrosis kaseosa, terus ada datia langhan. Jadi sel datia langhan. Datia itu raksasa ya. Jadi sel datia, giant cell ya. Giant cell saat ini satu sel intinya banyak. Ini merupakan gabungan dari monosit sebenarnya ya. Jadi monosit sebagai upaya untuk mengeradikasi kuman TB yang sangat bandel, maka mereka bersatu. Jadi bergerombol, tetapi intinya tetap pisah-pisah gitu. Jadi membentuk satu sel yang besar, intinya banyak ya, namanya sel datia atau giant cell. Nah, itu disebut dengan giant cell Langhans karena spesifik untuk TB itu lah seperti tapal kuda. Jadi ini ya, jadi ini selnya besar. Terus intinya tuh jejer-jejer di pinggir seperti hanya separuh saja. Ini tapal kuda namanya. Yang ini contohnya ya. Nah, ini juga satu satu sel datia tetapi intinya hanya di tepi separuh aja. Itu namanya sel jati alangan. Ada nekrosis kasus sama limfosit. Limfosit sebagai penanda KGB ya, bahwa dia KGB karena banyak limfositnya, yaitu untuk TB. Ini kalau dibesarkan, jadi ini satu granuloma ya. Nah, ini limfositnya sebagai penanda KGB. Ini satu granuloma gerombolan terdiri dari sel-sel histeosit epitelioid. Kemudian ada sel datia Langhans, ada nekrosis kaseosa. Ini komponen lengkap. Kalau ketemu ini sudah bahagia ya. Oh, berarti TB jelas sekali. Nah, kemudian untuk ini yang non sama ya, ini granuloma, jadi sel-sel histiosit epitelioid. Ini yang tadi sel datia Langhans, jadi intinya seperti di tepi aja gerombolnya, sebelah sini kosong. Kemudian untuk memastikan bisa ditambah dengan pengecatan BTA atau Ziehl-Neelsen ya, didapatkan bakteri berwarna pink ya. Nah, ini, kalau ini perbesaran 1000 ya, jadi ada bakteri berbentuk batang warnanya pink. Ya, itu untuk limfadenitis sama limfadenopati. Berikutnya ke neoplasmanya ya. Jadi neoplasma dari KGB itu cuma satu.
limfoma ya. Jadi meskipun akhirannya oma, tetapi dia ada malignannya sebenarnya. Cuman kalau sudah nyebut limfoma itu tidak memenuhi kaidah penamaan yang normal ya. Kalau limfoma harusnya akhirannya oma kan jinak, tetapi tidak karena saya sering sampaikan perkecualian limfoma ini. Ya, jadi akhirannya oma tetapi dia ganas ya. Kompetensinya cuma satu, jadi tidak banyak. Cuman kalian bisa mengetahui, mencurigai gitu ya. Kalau kompetensi satu kan cukup mencurigai aja. Jadi keganasan sel limfosit di luar sumsum tulang. Kalau di dalam sumsum tulang namanya leukemia. Nah, jadi sebenarnya limfoma itu sama seperti leukemia, cuman posisinya beda. Kalau leukemia ada di sumsum tulang yang nanti akan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau limfoma berarti di kelenjar getah beningnya gitu ya. Ada dua klasifikasi besar dari limfoma yaitu non-Hodgkin sama Hodgkin. Jadi Hodgkin ini nama seseorang yang menemukan gitu ya. Jadi Hodgkinnya menemukan, sedangkan lainnya disebut dengan non-Hodgkin gitu aja. Namun sebenarnya non-Hodgkinnya lebih banyak kasusnya. Jadi karena 90% ya. Jadi 90% dari limfoma itu non-Hodgkin. Yang Hodgkin cuma 10%. Untuk mencurigai adanya limfoma, harus dievaluasi 6 tadi itu ya. Lokasi, ukuran, jumlah, kemudian mobilitasnya bagaimana gitu. Nah, ditambah dengan gejala B symptom namanya ya. B symptom itu apa saja? Malaise, demam, berkeringat dingin malam hari, tidak nafsu makan, penurunan berat badan. Nah, terus ada benjolan-benjolan ya gitu. Jadi itu harus curiga ke arah malignansi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sel B maupun sel T itu kan diproduksi di bone marrow ya, kemudian dibawa ke timus untuk sel T. Nah, setelah di bone marrow nanti akan dan matang di sel timus pada sel T nanti akan dibawa ke KGB gitu kan ya. Jadi masing-masing proses itu bisa mengalami kelainan. Misalnya contohnya, jadi ini posisinya ada di bone marrow ya. Jadi dari sel yang sifatnya apa namanya prekursor ya. Jadi limfoid sel prekursor limfoid ini nanti akan berdiferensiasi menjadi sel B gitu kan. Nah, sel B nanti bisa mengalami keganasan namanya limfoblastik limfoma. Jadi blast ya. Jadi di sini sudah bisa mengalami keganasan. Nanti sel B akan limfoblast akan berdiferensiasi menjadi eh, apa ini namanya? Em, NBC itu sebentar. Nah, FB cell. Jadi sel eh, prekursor sel B akan berkembang menjadi sel B yang naif. Yang naif itu sel B yang istilahnya masih unyu-unyu, masih belum sekolah gitu ya. Nah, itu juga bisa mengalami keganasan namanya small lymphocytic lymphoma sama ya chronic lymphocytic lymphoma. Nah, di samping ada sel B juga ada sel plasma di sini. Nah, sel plasma kalau mengalami keganasan namanya multiple myeloma ya. Nanti dari apa namanya naik B sel kan akan berdiferensiasi menjadi sel yang matur ya. Jadi sel yang matur tadi di limfoid ini di anu ya, di nodul limfoid tadi ya, nodul limfoid isinya kan sel B juga. Nah, kalau sudah posisinya di sini nanti kalau mengalami keganasan namanya mantle cell lymphoma gitu. Kalau yang di daerah germinal center kan tadi ada sel B yang di daerah germinal center. Itu bisa follicular lymphoma, bisa Burkitt lymphoma, bisa diffuse large B-cell lymphoma, sama Hodgkin lymphoma. Ya. Jadi ini perkembangannya mulai dari bone marrow sampai ke KGB itu bisa mengalami kekerasan semua di masing-masing stepnya. Nah, itu sulitnya limfoma tuh sulit sekali ya. Diagnosisnya sulit. Sedangkan untuk yang sel T nanti juga sama. Kalau yang masih ada di dalam timus nanti kalau ganas namanya prekursor T limfoblastik sama seperti yang B. Kalau yang B limfoblastik B sel, kalau yang T limfoblastik T sel limfoma gitu ya. Nah, kemudian nanti akan menuju ke kelenjar getah bening karena tadi sel T itu kan banyak di daerah parakortek ya. Nah, berarti kan di sini cocok ya. Kalau yang sel B tadi banyak di daerah kortek di apa namanya? Di mantle zone sama di germinal center ya. Nah, sel T itu banyak di parakortek. Nah, kalau sudah di parakortek,
kalau mengalami keganasan namanya peripheral T-cell lymphoma. Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kamu hanya bisa cukup mengetahui ini aja. B-cell limfoma, Burkitt limfoma, sama Hodgkin limfoma. Udah ini aja, tiga ini aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi semuanya termasuk dalam limfoma yang sel B. Sel T itu susah sekali soalnya ya. Nanti yang akan kita bahas adalah limfoma yang non-Hodgkin. Ini semua non-Hodgkin ya. Nah, dari atas sampai bawah namanya non-Hodgkin kecuali yang Hodgkin ini. Jadi Hodgkin itu hanya sebagian kecil. Lainnya kebanyakan non-Hodgkin. Mulai dari limfoblastik, small limfositik, follicular lymphoma itu semuanya adalah non-Hodgkin. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, jadi klasifikasinya yang cuma dua aja yang perlu kalian ketahui, non-Hodgkin sama Hodgkin. Jadi non-Hodgkin itu keganasan dari sel limfosit, baik itu sel B, sel T, atau sel NK. Ya, nah 80%-nya itu asalnya dari sel B. Kalau saya bilang sel B berarti limfosit B maksudnya ya, yang banyak di daerah tadi. Mana? Nah, di sini. Nah, di sini ya, sel B kan banyak di sini. Di follicular nodule. Kalau pada dewasa yang paling sering adalah diffuse large B-cell lymphoma. Ini kenapa? Karena selnya itu besar-besar ya. Namanya terus susunya diffuse, jadi kayak solid gitu. Semua tumor dikuasai, jebret, nyebar gitu ya. Nah itu namanya kenapa kok disebut dengan DLBCL atau diffuse large B-cell lymphoma. Kalau pada anak-anak yang paling sering ada Burkitt lymphoma. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian lebih sering ekstranodal dibandingkan Hodgkin lymphoma. Jadi ekstranodal itu maksudnya di luar KGB ya, bisa nyebar di mana-mana. Bisa di kulit, bisa di apa namanya, di eh, apa di daerah selain di KGB gitu ya. Jadi melibatkan daerah lain. Ada B simptom tadi yang keringat dingin malam hari, penurunan berat badan, demam, malaise gitu ya. Prognosisnya biasanya lebih buruk pada usia tua. Nah, ini contoh yang paling sering hanya saya sebutkan beberapa ya. Jadi untuk non-Hodgkin lymphoma itu ada diffuse large B-cell lymphoma. Jenis tersering dari non-Hodgkin lymphoma pada usia tua, dominan pada laki-laki, tumornya biasanya agresif. Lokasinya di nodal, bisa di ekstranodal seperti di GI tract, di muskuloskeletal, itu bisa di otot juga bisa ya. Makroskopis biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening, noduler banyak ini multiple ya. Terus homogen. Jadi kita dari makroskopis itu sulit membedakan apakah ini tidak bisa membedakan apakah ini Hodgkin atau non-Hodgkin itu nggak bisa ya. Jadi sama. Mikroskopisnya, jadi kalau keganasan itu biasanya arsitektur KGB normalnya hilang. Tadi apa arsitektur normal berupa follicular nodule dengan germinal center gitu ya tadi ya. Nah kalau pada keganasan follicular nodulnya pasti nggak ada biasanya. Germinal center juga nggak ada. Terus susunannya diffuse ini semua sel ganas ya. Selnya ukurannya besar 4 sampai 5 kali dari sel limfosit. Ini kebetulan sel limfositnya nggak kelihatan, jadi nggak bisa kita bandingkan. Intinya bulat, terus monoton, ukurannya hampir sama sebenarnya ya, nggak terlalu besar, bedanya nggak terlalu banyak. Kemudian ini yang penting kromatinya kasar. Anak intinya lebih dari satu ini. Nukleoli bisa lebih dari satu. Ini satu dua, ini satu dua, ini satu dua, ini satu dua. Jadi anak intinya lebih dari satu biasanya dirinya. Ini tiga ya yang ini ya anak intinya. Tuh. Terus ada mitosis, ini mitosis yang patologis. Ya, ya itu untuk diffuse large B-cell lymphoma. Kemudian non-Hodgkin lymphoma berikutnya adalah yang pada anak-anak yang paling sering adalah Burkitt lymphoma. Ya, jadi seperti ini sampai kadang ini di daerah ekstranodal berarti ya, di daerah mandibula yang paling sering. Nah, ini NHL tersering pada anak-anak adalah Burkitt lymphoma, sangat agresif, jadi sangat merusak juga ya. Ini berasal dari tadi sel limfosit B yang berada di germinal center ya tadi ya, gambar yang tadi diingat. Biasanya ekstranodal bisa di muskuloskeletal ya bisa di itu bisa di mana di rahang. Untuk Burkitt lymphoma sendiri ada tiga varian epidemiologinya. Kalau yang di Afrika yang paling sering itu endemik ya karena memang apa namanya banyak sekali kasusnya. Keganasan tersering pada usia 4 sampai 7 tahun biasanya anak laki-laki mengenai area rahang, mata, GI tract, ginjal. Ini yang hijau-hijau ini ya, ini penting. 100% berkaitan dengan infeksi EBV. Jadi dia sudah endemik, endemik itu kan banyak ya.
Terus kemudian dari yang kasus endemik itu 100%-nya itu EBV-nya positif. Jadi memang sangat berkaitan dengan infeksi virus. Itu. Kalau sporadik itu biasanya sporadik itu tidak dipengaruhi sama genetik juga ya. Bisa pada anak dewasa lebih sering pada daerah abdomen kalau yang sporadik. Kemudian dikaitkan juga dengan imunodefisiensi, misalnya pada pasien-pasien HIV itu bisa ditunggangi infeksi virus. Nah, mikroskopisnya ini jadi cantik, begini difus itu kayak ambiar gitu ya, full gitu. Ini sel ganas semua ya. Jadi tidak ada arsitektur normal KGB, jadi tidak ada limfoid nodul, germinal center, tadi itu hilang semua. Tumor susunya difus, selnya bentuknya bulat, monoton, jadi hampir sama ukurannya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu pleomorfik ya. Jadi kalau limfoma itu tidak memenuhi kaidah seperti karsinoma, misalnya harus pleomorfik, hiperkromatik, tidak selalu begitu. Ya, monoton bahkan. Jadi ukurannya hampir sama. Square off itu seperti paving, tahu paving ya? Paving itu kan antara satu sama yang lain itu kan menyesuaikan bentuk. Nah, itu namanya square off. Nanti ada pojok-pojokannya gitu. Nanti kita lihat gambar berikutnya. Intinya bulat, kromatinnya biasanya kasar. Nah, intinya lebih dari satu sama seperti yang tadi. Sitoplasmanya basofilik bisa ada vakuolnya. Basofilik itu lebih ungu gitu ya. Mitosisnya banyak. Terus banyak sel makrofag yang memfagosit. Karena mitosis banyak, maka juga banyak sel yang mati sehingga dimakan oleh makrofag. Sehingga memberikan gambaran makrofagnya banyak ini. Yang putih-putih loh. Coba dibayangkan ini sterile sky pattern. Sterile sky pattern itu apa? Seperti apa ya? Taburan bintang di langit. Nah, kalian melihat taburan bintang apa enggak? Semoga aja melihat. Loh, ini bukan karangan saya. Ya sekali lagi kalau ada istilah-istilah PA itu bukan karangan saya ya. Jadi ada kalau kamu cari textbook atau googling pasti kalau Starry Sky itu akan memperlihatkan gambaran seperti ini. Jadi seperti taburan bintang, oh, ya rotok makso ya, tapi enggak juga kelihatan kan. Nah, bisa anggap aja ya gitu ya. Jadi ada taburan bintang di langit. Nah, itu Starry Sky pattern terjadi karena apa? Mitosis yang tinggi sehingga sel banyak yang mati juga sehingga akan dimakan oleh makrofag. Makrofagnya warnanya terang-terang ya. Ya bintangnya itu ya makrofag itu tadi. Gitu ya. Jadi untuk yang burkit ini, meskipun dia agresif, tapi dia biasanya sensitif terhadap kemoterapi. Jadi biasanya gampang sembuh gitu. Itu cirinya kalau burkit. Eh, Kalau Hodgkin itu yang agak susah. Nah, ini ya steady sky pattern. Jadi seperti ini. Ini yang squared off tadi, Dek. Jadi seperti apa ya? Ya, seperti paving ya. Jadi menyesuaikan bentuk sampingnya gitulah. Ini kelihatan ya. Nah, ini contohnya. Ini kan cembung cekung gini, terus sebelahnya cembung gitu, sebelahnya belok gitu. Jadi menyesuaikan samping-sampingnya. Saya kira bisa ya dibayangkan. Oke, itu untuk yang non Hodgkin. Sekarang yang Hodgkin. Kenapa kok disebut dengan Hodgkin? Karena yang menemukan pertama kali adalah Thomas Hodgkin gitu ya. 10 sampai 30 ini. 10 sampai 30% dari limfoma maligna karena yang dominan ya biasanya pada dewasa muda. Oh dewasa bisa kena ya dok. Oh anak-anak aja tadi bisa kok ya. Jadi kalau Hodgkin biasanya memang pada usianya lebih muda daripada yang non Hodgkin. Berasal dari sel B tadi ya yang ada di germinal center. Jadi sama seperti yang non Hodgkin. Ingat ya, yang di LBCL tadi di diffuse large bisa asalnya sama. Jadi daerah di sel limfosit B yang ada di germinal center. Biasanya ini kemo dan radiosensitif. Jadi sensitif prognosisnya baik ya. Yang nggak baik tuh biasanya non Hodgkin ya, sorry. Jadi burkitt sama Hodgkin itu baik. Eh, Berdasarkan klasifikasi ya. Oh itu ada tipe klasik sama non klasik. Kalau yang klasik itu ada nodular sklerosis, mix celularity. Nggak usah dihafalkan ini terlalu spesialistik. Ini contohnya seperti ini gambarannya. Jadi dia multiple biasanya ya. Terus gerombol gitu. Kalau menyatu memberikan bentukan yang lebih besar tapi nodul-nodul. Ini juga dikaitkan dengan EBV sama seperti burkitt ya. Biasanya pada yang klasik yang dikaitkan sama EBV. Usianya muda di kadar 4 sampai 5, ada pembesaran kelenjar getah bening biasanya multiple, tidak nyeri, terus ada manifestasi bisimptomnya dan demam, penurunan berat badan, keringat dingin malam hari. Paling banyak nodal biasanya di daerah leher ya. Jadi
leher, benjolan, multiple, tidak nyeri, terus benjolannya itu cepat membesar ya. Tentunya kan beda sama TB tadi ya. Kalau TB itu berarti dari anamnesisnya ada riwayat kontak, kemudian ada tanda-tanda TB yang lain ya, dari parunya ada infiltrat misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi diagnosis itu tetap tetap anamnesis pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi kita nggak bisanya langsung ke pemeriksaan penunjang aja. Itu yang membedakan. Nah, makroskopisnya seperti ini ya, dia besar biasanya. Berkapsul masih kelihatan batasnya tegas, padat seperti daging ikan ya. Kalau yang tipe nodular sklerosis biasanya ada fibrosisnya luas. Fibrosis itu kayak jaringan ikat ya. Bisa didapatkan degenerasi kistik. Nah, mikroskopisnya ini gampang ngapalinnya ya. Ini bukan tinggi berbadi makrofag ya. Tadi ya, diingat-ingat beda. Kalau tinggi berbadi makrofag kan selnya besar sama seperti ini, terus intinya satu, terus banyak sel-sel dimakan gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi ini satu sel, ini yang saya lingkar ini satu sel, selnya besar ya. Intinya ada dua. Nah, terus anak intinya jelas kayak gini. Ini anak inti nih. Nah, membentuk seperti apa? Owl eye, seperti mata burung hantu. Ini bukan karangan saya lagi. Ya, jadi itu namanya Rutstenberg cell. Jadi Rutstenberg cell macam-macam bentuknya. Ada yang seperti owl eye, ada yang seperti ini, misalnya single ini ya. Nah, ini juga Rutstenberg cell single, kemudian mononuklear namanya ya, monoklear. Kalau lakunar nggak ada di sini ya. Limfohistiositik juga nggak ada. Jadi ini juga awal A ya. Jadi selnya besar, intinya dua, intinya sangat jelas sekali sangat besar. Nah, ini loh yang ganas tuh yang ini. Sel-sel Ristenberg selnya ini yang ganas. Kalau yang pada non-Hodgkin, itu sel limfoidnya yang banyak yang mengalami keganasan. Tapi kalau kalau Hodgkin itu Ristenberg selnya ini yang ganas. Sekitarnya apa? Sel limfosit matur. Ada eosinofil yang merah-merah ini. Nah, ini ciri khasnya. Jadi sel radangnya campuran. Di antaranya banyak sel-sel besar. Intinya dua atau satu. Anak intinya sangat jelas atau prominent. Itu ya. Jadi itu varian-varian dari Rutstenberg cell. Ukurannya besar, intinya banyak, globus, sitoplasmanya luas, membentuk oval eye. Dia biasanya tersebar, kemudian latar belakangnya sel radang gitu ya. Jadi yang ganas tuh yang ini. Kalau yang tadi yang non Hodgkin tadi, nah sel ganasnya ya semua ini sel ganas. Ini tinggi berbadi makrofagnya malah nggak ganas ya, dia makrofag. Justru sel-sel yang ini yang ganas. Nah, kalau yang Hodgkin itu hanya sel-sel Rutstenberg-nya saja yang ganas. Lainnya adalah sel-sel yang normal. Ini limfosit kan normal ya, kecil-kecil, gelap itu kan sel limfosit yang normal. Ada eosinofilnya di antaranya gitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi backgroundnya sel radang campuran. Kemudian ada sel besar, intinya dua, anak intinya prominent atau nyata. Kemudian ini disebut dengan owl's eye, seperti mata burung hantu. Nah, ini sama, ini variannya ya. Ini yang mononukleosis. Kalau yang ini yang D limfohistiocytic. Jadi lonjong, intinya oval, anak intinya jelas. Ya, ini varian-varian dari Rutstenberg cell pada Hodgkin lymphoma. Nah, berikutnya kelainan di KGB yang bisa dijumpai adalah metastasis ya. Jadi kalau ada pembesaran di kelenjar getah bening, maka kesimpulannya apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama adalah limfadenitis satu, ya. Yang kedua apa tadi? Limfoma, ya kan? Bisa non Hodgkin, bisa Hodgkin. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ada metastasis ke KGB, metastasis keganasan. Yang paling sering adalah karsinoma kalau ke KGB ya. Ya, jadi kalau sarkoma biasanya dia ke darah.
pembuluh darah. Kalau yang lewat KGB itu yang paling sering adalah karsinoma. Meskipun tidak menutup kemungkinan sarkoma juga bisa lewat KGB ya, tapi yang paling sering adalah karsinoma. Ya, ini jadi gimana prosesnya metastasis ya berarti dari sel primer, tumor primer misalnya ada sel paru gitu ya. Jadi karsinoma paru, nanti karena sifat sel ganas yang fragile, fragile itu mudah lepas gitu ya. Jadi karena ikatan antara sel satu dengan sel yang lain itu tidak kuat, maka sel ganas itu akan lepas. Nah, kalau lepasnya ini masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe, maka dia akan mengikuti aliran limfe atau aliran darah itu. Terus kemudian kalau ketemu reseptor yang cocok, maka dia akan masuk ke dalam jaringan itu, membelah diri di situ, bertumbuh gitu ya, bertumbuh banyak di situ. Nah, itu namanya metastasis gitu ya. Eh, Penilaian metastasis sangat penting untuk staging ya. Jadi staging tumor nanti dengan adanya staging maka akan menentukan mau diterapi apa atau terapi bagaimana gitu. Jadi itu pentingnya untuk mengetahui apakah tumor sudah mengalami metastasis ke KGB atau belum. Ya, jadi perlu diperhatikan ketika mendapatkan pembesaran KGB, ada limfadenitis, ada limfoma, sama ada metastasis ya. Jadi kalau ada tumor lain, misalnya di tadi ya di daerah paru atau di daerah uh, breast, di payudara, terus ada benjolan di aksila, nah itu harus difikirkan adanya metastasis. Ditanyakan, ada benjolan di tempat lain apa tidak? Ya. Kemudian jumlahnya bagaimana? Jumlahnya banyak atau tidak? Ukurannya bagaimana? Ya. Tuh, ini metastasis KKB lebih sering terjadi pada karsinoma, melanoma, sama jarum sel. Kalau sarkoma jarang. Sarkoma lebih pembuluh darah ya. Nah, ini proses lepasnya sel tumor primer menuju ke KGB ya. Jadi misalnya ini dari tulang atau paru, nanti eh, lepas selnya, kemudian masuk migrasi lewat aliran pembuluh limfe menuju ke kelenjar getah bening, baik itu di paru, nanti akan lepas lagi menuju ke paru atau ke hepar. Gitu. Nah, ini namanya distant metastasis. Ini pengaruh untuk staging ya. Nah, ini skematik ya. Jadi skematik untuk proses metastasis. Misalnya ini yang normal ya. Yang normal seperti bentuk kidney ya. Nah, jadi seperti ginjal kan tadi ya. Terus kemudian ini sudah membesar, kemudian ya ini membesar karena ada invasi dari sel ganasnya gitu. Jadi biasanya dia membentuk nodul-nodul yang menyebar itu di sini gitu. Makroskopisnya karena kelenjar getah bening terus diserbu sama sel ganas gitu ya. Sel ganasnya pasti akan berproliferasi di situ. Sehingga akan menyebabkan kelenjar getah beningnya bertambah besar. Padatnya secara makroskopis sulit dibedakan ya dengan limfoma. Biasanya agak susah. Baru dengan mikroskopis akan kelihatan. Jadi biasanya arsitektur normalnya masih kelihatan seperti lympholical nodul, lymphoid nodul, kemudian germinal center itu masih ada. Tetapi ada populasi sel asing. Nah, di antara KGB gitu ya, yang berbeda. Terus kemudian ternyata dibuktikan bahwa sel yang ada di KGB itu sama dengan sel ganas yang ada di tempat primernya. Nah, itu membuktikan bahwa itu adalah proses metastasis. Jadi contohnya seperti ini. Ini KGB ya, KGB kapsulnya masih utuh. Kemudian ada limfolikel, ada limfoid nodul, ada germinal center. Jadi struktur KGB-nya masih normal. Ini ada histiosinusnya ya. Nah, ini masih normal. Namun di sini ada sel asingnya. Nah, ini kan nggak sama ya. Harusnya di KGB kan tidak ada ini. Nah, ini biasanya kalau ngelihat gini musin-musin ada musinnya ini biasanya dari kolon. Ya. Kemudian contohnya yang sebelah kiri ini ya, ini KGB-nya mungkin tidak terlalu kelihatan germinal centernya, tapi struktur KGB yang normal, daerah parakortek masih kelihatan. Nah, ini ada sel asingnya ya, sel yang gede. Ya, ini sudah nyusup di antara normalnya kelihatan ya. Jadi sel-selnya pleomorfik, hiperkromatik. Nah, terus ditanyakan riwayatnya memang ada misalnya karsinoma payudara, maka ya ini disebut dengan metastasisnya gitu ya.
Nah, ini juga sama. Ini struktur KGB-nya masih sisa segini aja. Lainnya sudah diinvasi oleh sel ganas ya. Jadi ini dari tiroid ya, papillary thyroid carcinoma eh, memetas atau menyebar ke daerah KGB. Jadi metastasis tiroid karsinoma. Ya, itu berikutnya timus ya. Tadi sudah KGB, kemudian timus. Nah, di timus ini timus yang normal. Jadi timus itu secara normal dia akan mengalami regresi. Jadi kalian sudah nggak punya timus ya, timusnya tuh hilang ya. Timus itu hanya pada usia-usia embriologi sampai anak-anak. Kemudian dia akan regresi. Nah, namun secara histopatologi kita lihat gambaran normalnya ya. Jadi hampir sama ada kapsulnya, kemudian hampir sama dengan KGB ya. Jadi ada kapsulnya, kemudian ada area korteks, area medula. Jadi hanya dua aja, korteks sama medula. Untuk yang korteks itu banyak mengandung sel B sama ya. Yang medula banyak sinusnya. Banyak sinusnya. Kemudian, nah, untuk kelainannya, yang pertama, yang paling sering ini sebenarnya ya. Jadi, timus itu kalau kelainan biasanya ya ini aja gitu. Yaitu timoma. Timoma juga masuk perkecualian ya. Jadi akhirnya oma, tetapi dia ganas. Ganasnya yang berasal dari sel epitel kelenjar di timus. Lesinya soliter biasanya paling sering ini. Ini ciri khasnya ya. Di daerah mediastinum anterior. Nah, jadi kalau ada tumor di daerah mediastinum anterior, taunya dari CT scan biasanya. Nah, itu yang paling sering adalah timoma. Jadi mediastinum berarti rongga ya, rongga mediastinum. Jadi di depan paru, bukan di paru, beda ya. Jadi di depannya paru. Biasanya 34% berkaitan dengan autoimun, misalnya pada penyakit miastenia gravis, sindrom neuromuskuler, atau penyakit autoimun yang lain. Secara makroskopis, ini timusnya membesar, globus-globus. Ini sisa yang normal ya. Jadi lainnya ini adalah neoplasmanya, berkapsul, kadang ada area perdarahan dan kistiknya. Tapi ini kistiknya nggak kelihatan. Mikroskopisnya tumornya tersusun berlobus-lobus dengan sekat jaringan ikat, ada kapsulnya, ada nekrosisnya, ada kalsifikasi atau kistik. Ada tiga tipe, yaitu tipe A selnya spindle, B B bulat gitu ya. Nah, A spindle, B bulat, AB campuran spindle sama bulat. Kita lihat gambarnya. Ya ini selnya spindle-spindle harusnya di timus nggak ada bentukan seperti ini kan ya. Nah, tadi kan ada limfoid, ada medula sama korteks, isinya limfoid gitu. Nah, ini kalau ada kelainan timoma, maka dia akan digantikan oleh proliferasi sel ganas yang spindle-spindle gitu. Jadi yang bentuknya seperti ini. Ini termasuk ke dalam tipe A. Ini gambarnya juga spindle-spindle ya. Nah, untuk yang bulat-bulat gambarnya seperti ini. Tipe B bulat-bulat ya. Jadi ini limfoidnya ya, limfoidnya yang masih normal sebelah kiri, sebelah kanan ini yang mengalami keganasan. Nah, kalau digedekan yang ini, jadi ini limfosit yang normal, yang gelap-gelap, sedangkan yang sel ganasnya adalah yang terang-terang. Bentuknya kan bulat-bulat gitu ya. Beda sama yang tadi spindle. Kalau yang AB itu campuran. Jadi ada yang spindle, ada yang bulat. Bulatnya ini nggak terlalu jelas ya. Jadi ini dominan spindle, tapi sebenarnya campuran. Ya, itu untuk timoma. Saya kira sudah cukup. Oh ya, sudah habis. Ya, jadi tadi sudah kita bicarakan kelenjar eh, dari sistem retikuloendotelial, yaitu KGB sama timus ya. Untuk bone marrow sekilas saja tadi sudah disebut. Jadi KGB kelainannya kalau ada pemesanan KGB ya kemungkinannya tiga itu limfadenitis, kemudian limfoma atau metastasis ya. Kalau timoma yang paling sering ya, kalau timus yang paling sering memang timoma yang paling sering. Tapi kompetensinya cuma satu ya, enggak apa-apa. Yang penting kalau tahu kalau satu berarti bisa mencurigai dan merujuk gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mungkin belum ada, dokter. Mbak, wis tidur kabeh ya? Belum Pak. Kok moro-moro tak kuliah itu dinina bubukan? Enggak ya. Buatan, dokter. Sudah kalau enggak ada
Mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf mengganggu weekendnya. Belum weekend kan, besok masih kuliah ya. Ah, nggak ada. Ya, kita tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak atau kurang berkenan. Untuk selengkapnya kalian anu ya pelajari yang lain. Jadi jangan hanya dari kuliah saya aja. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Salif ya. Iya dokter, terima kasih.